team. I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, ting, ning, 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 ning. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di tugas pendidikan luar sekolah. Kali ini kami berkunjung di Bimbel Permata yang berada di Bengkalis, tepatnya di Jalan Rumbia. Mau tahu keseruannya seperti apa? Let's go! Jadi Bu, tadi ibu bertanya, jadi di sini kenapa ibu memutuskan untuk mendirikan bimbel ini dan apa tujuan dari bimbel ini? Saya mendirikan bimbel ini ingin membantu para orang tua yang kesulitan mengajar anaknya di rumah. Kadang-kadang orang tua kan sibuk bekerja, kemudian tidak begitu memperhatikan pendidikan anak yang sudah disampaikan di sekolah. Kemudian orang tua agak sibuk, kemudian anak dengan orang tua kan agak Tidak terlalu memperhatikan anak. kita tidak memperhatikan, cuma anak sama orang tua itu kan anak tahu kelebihan anak ini dengan orang kan kasih sayang. Kalau sama orang tua agak dia manja, agak kurang fokus. Jadi kalau diserahkan ke bimbel, otomatis kami dapat membantu PR-nya apa, materi apa yang dinantikan di sekolah. Kami cuma membantu orang tua untuk mengajarkan anaknya dalam proses belajar mengajar. Selain itu Bu, bagaimana ibu mempromosikan bimbel Permata ini supaya banyak peminatnya gitu dari masyarakat ini? Secara terus terang saya tidak pernah mempromosikan. Berarti Cuma kita jaga kualitas, kemudian mutu yang ada di bimbel, nanti orang tua dari mulut ke mulut. Saya tidak pernah promosikan di Facebook, saya tidak pernah promosikan di WA, di Instagram saya tidak pernah promosikan. Cuma kita jaga kualitas, jadi otomatis orang tua akan dari mulut ke mulut, oh ini anak saya belajarnya di sini, Saya akan bertanya mengenai bimbel Permata ini. Langsung saja Bu, dengan pertanyaannya, bagaimana cara Ibu memilih tenaga pendidik yang kompeten di bimbel Permata ini? Apakah ada kriteria atau syarat tertentu dalam bimbel ini? Saya tidak. Cuma yang saya utamakan, satu, mau bekerja, kedua, tidak malas, walaupun dia tamat SMA, tapi dia mau bekerja, tidak suka bolos, kemudian harus jujur. Kalau masalah S1, sarjana, itu nanti boleh nanti setengah, ada yang tamat SMA, ada juga yang sarjana. Yang sarjana kami alihkan nanti khusus kayak bahasa Inggris, nanti kami alihkan. Cuma kalau yang SMA kami alihkan ke anak TK, tapi tetap kami bimbing, tetap kami arahan. Kalau kita pilih harus sarjana, kasihan anak SMA yang nggak ada kesempatan untuk kuliah kan, belum ada modal, belum untuk kuliah, kasihan dia mau mencari untuk modal untuk kuliah, boleh. Tapi dengan syarat dia betul-betul mau bekerja. Tidak memilih. Yang penting dia mau kerja, tulus, yakin dia bekerja, tidak malas, nah dia kita terima. Lanjut ya, yang kedua, jadi apakah di bimbel ini juga menggunakan kurikulum untuk proses pembelajaran?
dan bagaimana ibu menyesuaikannya dengan kebutuhan peserta yang ada di sini? Kurikulum kami otomatis sesuai dengan pendidikan yang ada di sekolah masing-masing. Misalnya di Maitreya atau kan sekolah swasta berbasiskan dengan bahasa Inggris sama Mandarin. Kami mengikuti sekolah punya, ikut jalur sekolah. Kalau di sana ada bahasa Inggris Mandarin kita ikut. Kalau macam SD IT atau SD Aisyah, kita mengikuti pola sistem pembelajaran di sana. Kalau SD negeri kita ikuti sistem SD komplek, kita ikut sistem pelajaran SD komplek. Karena di sini siswa kita bukan dari SD tertentu aja, kita semua SD masuk di sini, termasuk SMP, TK pun gitu juga. Jadi umum ya? Kita umum. Cuma kan setiap sekolah itu kan ada basinya masing-masing. Misalnya di SD 52 itu mereka menggunakan kurikulum Merdeka tapi bukunya Erlangga. Beda. SD komplek mereka kurikulum Merdeka tapi mereka menggunakan buku Kemendikbud dari pemerintah. Tapi kalau SD 52 itu mereka menggunakan kurikulum Merdeka tapi bukunya terbitan Erlangga. Itu kedua buku itu udah jauh berbeda, sangat sekali jauh berbeda. Ada bukunya? Kita ada bukunya. Kita sesuai yang ada di sekolah. Kalau orang tuh pakai kurikulum Merdeka pakai Erlangga, kita kasih yang Erlangga. Tapi menyesuaikan yang ada di sekolah masing-masing. Kalau macam Maitreya dia ada bahasa Inggris, bahasa Mandarinnya kita sediakan seperti itu. Tergantung sekolahnya masing-masing lah. Lagipun kita buat soal untuk ujian membantu anak pun sesuai dengan kurikulum yang diajarkan di sekolah. Kita pun enggak sembarangan. Kalau dia pakai yang Erlangga, kita ikut yang Erlangga. Kalau dia pakai Kemendikbud, kita pakai dulu. Jadi seperti itu aja. Sebagai nama ini pasti ada namanya ngalami kesulitan karena kan seperti yang ibu bilang tadi bahwasanya sekolah bimbel ini umum kan punya satu mayoritas bahkan berbeda-beda bahkan setiap peserta didik itu pasti mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Kalau boleh tahu ibu kesulitan apa yang dialami oleh para pendidik itu dengan mayoritas berbeda-beda kan dari segi gaya belajarnya, dari kayak agamanya, sukunya gitu. Yang kesulitannya itu sebenarnya semuanya sama, cuman kita kan di bimbel ini orang tua kan nuntut dalam waktu sekian bulan anaknya harus bisa. Sebenarnya dalam sekian bulan anaknya harus bisa itu harusnya kontinu, istilahnya rutin. Kalau misalnya hari ini dia belajarnya ini, besoknya dia nggak datang, otomatis kita pulang dari awal. Sedangkan orang tua kan nuntut, oh anak aku harus bisa, aku bayar mahal di sini, anak aku harus bisa dalam sekian bulan. Sedangkan dia untuk tingkat kehadirannya nggak kurang, kemudian kurang kontrol lagi di rumah. Jadi itu tingkat kesulitan. Kalau masalah kenakalan, suku itu biasa. Berarti kesulitannya mungkin pada saat di rumahnya itu ya, sama kayak kerja sama orang tua. Kerja sama orang tua, kemudian orang tua maunya instan, anaknya harus cepat bisa dalam sekian bulan. Ini menuntutkan guru pada orang tua. Yes, prosesnya dia minta, Bu, Pak, dalam sekian bulan, terutama TK ya, ini sekian bulan kok anak kami tak bisa baca, sedangkan anak dia datang ke sini kan, huruf aja dia nggak tahu, kok harus bisa baca. Bu, anak saya udah pulang ke SD, udah sekian bulan, kok kali-kali ini belum hafal, sedangkan dia datang ke sini untuk penambahan pengurangan aja belum bisa kok dan berkali-kali. Itu pun kita kasih misalnya hafalan, itu pun kita kasih hafalan misalnya kali-kali cuma 5, besok kita ulang lagi. Kalau tidak ada diulang lagi sama orang tua, otomatis anak kan kita cuma waktu di sini cuma 1 jam. Satu sekolah cuma 1 jam. Kewalahannya di sini. Orang tua mau instan, kita sebagai guru ini pengen cepat, tapi orang tuanya tidak mau ada kerjasama. Jadi kalau dengan adanya masalah lingkungan atau kendala seperti itu, ada nggak strategi atau apa nih yang dilakukan supaya anak-anak tuh bisa menerima gitu
melalui pendekatan orang tuanya lagi, kita kembalikan lagi sama orang tuanya. Sebagai guru, otomatis guru itu walaupun dia bukan basic guru, kalau dia jadi guru, dia otomatis sudah tahu karakter orang tuanya seperti ini, ya kan? Enggak belajar psikologi pun dia tahu. Nanti guru saya kasih tahu kak, orang tuanya ini seperti ini. Ada maunya agak cerewet, maunya anaknya cepat. Cuma saya menyikapi setiap hari perkembangan anaknya harus dikonfirmasikan melalui orang tuanya, tidak melalui WA ataupun tatap muka, tidak bisa telepon. Misalnya hari ini anaknya nggak mau belajar, kita konfirmasikan sama orang tuanya. Soalnya biar orang tuanya tahu, oh anaknya di tempat les ini belajarnya cuma baru sampai segini. Nanti orang tuanya lanjut lagi, ataupun nanti anaknya di tempat les ini nggak mau belajar, ada yang tertidur, kita konfirmasi langsung sama orang tuanya. Makanya kita nomor orang tuanya kita tetap ambil sama guru yang satu guru kan bukan 10, nomor yang 10 anak itu gurunya harus tahu, nanti dia konfirmasi sendiri. Tapi gurunya harus konfirmasi saya dulu, nanti kalau saya jelaskan sama gurunya, nanti konfirmasi dulu sama orang tua. Kasih ya Bu jawabannya. Apakah ada kriteria tertentu dalam penerimaan peserta didik di bimbel permata ini? Kita di permata tidak ada kriteria harus yang semangat. Kalau setiap penerimaan siswa di sini boleh tes 2 hari. Kalau orang tuanya cocok, anaknya cocok, boleh lanjut. Tapi kalau anaknya tidak mau, atau orangnya tidak cocok dengan sistem pembelajaran kami, orangnya boleh tidak lanjutkan les. Kalau orang tuanya selama tes 2 hari ini orang tuanya mau, kita lanjut. Di sini juga ada anak kebutuhan khusus kita terima. Jadi dibeda-bedakan ya? Enggak, Jadi tetap sama. tetap sama. Cuman waktunya aja kita bedakan. Waktu lagi ramai kita nggak kasih dia dalam forum yang ramai. Kita kayaknya macam 1 orang atau 2 orang boleh. Tapi kalau dalam satu mejanya misalnya 7 atau 8 orang kita tidak kasih. Cari waktu yang agak singkat. Kita konfirmasi lagi sama orang tuanya bahwa anaknya tidak bisa ramai. Ini kalau orang tuanya ngerti. Itu bisa dipahami. Kadang-kadang orang tuanya udah ngerti karakter anaknya, misalnya kantong. Di sini ada 3 orang atau 4 orang anak berkebutuhan khusus, kemudian ada anak yang IQ-nya di bawah standar. Semua orang tuanya kan minta, Bu tolonglah, padahal udah dites IQ anaknya di bawah standar. Cuma orang tuanya minta, Bu tolonglah bimbing anak kami. Jadi kan tetap kami bimbing. Walaupun anak itu berkebutuhan khusus, kami tidak akan membedakan, oh kamu ini seperti ini, tidak. Disamakan semua, karena setiap anak itu punya hak yang sama. Cuma waktu pembelajarannya aja kita pisahkan. Lalu apakah di bimbel permata ini ada dengan lembaga lain untuk mendukung atas suksesnya pendidikan di luar sekolah? Tidak ada. Saya tidak ada kerjasama dengan orang lain. Saya berdiri di sini sekitar 15 tahun, saya tidak ada kerjasama. Jadi langsung cukup di sini aja itu. Cukup kita di sini aja. Tidak ada kerjasama sama orang lain. Yang terakhir, sebelum kami ambil pembelajaran ini, jadi apa dampak positif yang kita harapkan untuk anak-anak peserta didik yang ada di sini selama itu terus jadi apa dampak yang diharapkan? Pertama, kita mengurangi beban orang tua, membantu orang tua dalam mendidik anak. Yang kedua, adanya prestasi anak-anak di sekolah yang biasa. Saya kayak juara kelas, peringkatnya nilai, dari tidak bisa membaca, bisa membaca, dari yang dia berkebutuhan khusus, dari yang tantrumnya luar biasa, tidak bisa kontrol sedikit demi sedikit. Tapi itu melalui semua kerja sama dengan orang tua. Jadi cara menentukannya berarti untuk kita terutama untuk mengurangi beban orang tua di rumah. Terima kasih ya Bu atas bantuannya pada hari ini untuk proses kuliah kami. Terima kasih sudah dilakukan. Cukup sekian dan terima kasih. Nah,
Nah, jadi itu tadi seputar tentang bimbel permata yang telah disampaikan oleh pengurus bimbel permata. Jadi cukup sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.